Halo kawan-kawan, senang bisa share ilmu ke kalian. Hari ini saya Yoel Chandrika Paksi bersama Dio menjelaskan tentang bagaimana penggunaan dari GNS3, Kemu dan selanjutnya kita juga akan belajar menggunakan GNS3 VM di VMware. Nah, terus kita juga bisa belajar akan menggunakan mengupload VMDK dengan menggunakan Kemu dan topologi jaringan. Oke, teman-teman, kita langsung aja masuk ke Ubuntu 16.04 server ya. Kita sebentar lagi akan mengecek. Sebelumnya kita masuk ke mode root dulu. Nah, kita lihat dulu hasil dari pembuatan Ubuntu server kita, apakah ada perubahan setelah kita sudah buat, karena biasanya terjadi masalah namun tidak ada ternyata. Dan kita sudah cek ternyata SSL kita aman. Nah, lanjut kita langsung memasukkan ke bagian GNS3 VM-nya. Kita open ya, kita import. Nah, kita langsung masukkan ke C, teman-teman. Kalau di tutorial yang saya biasa saya lihat itu kita menggunakan GNS3 dan kita masukkan ke tempat C dan kita buat direktori baru, gitu teman-teman, supaya bisa terdetek di bagian GNS3-nya. Nah, ini sedang kita import bagian GNS3 VM-nya. Tunggu sebentar ya teman-teman, mungkin agak lama. Nah, sudah masuk. Nah, kita coba jalankan dulu ya. Kita sudah jalankan. Nah, sekarang kita mulai install GNS3 only one-nya, karena ini untuk kita buat topologi jaringan di GNS3-nya. Nah, saya menggunakan GNS3 2.29 ya, karena saya menggunakan yang terbaru. Sebelumnya saya pernah mencoba dengan seri yang lama, cuman setelah saya coba itu terjadi masalah. Namun setelah saya menggunakan seri yang baru ternyata tidak ada masalah. Oke, next. Nah, ini sudah no, saya klik no. Oke, kita finish. Nah, selanjutnya kita nanti buka di bagian bentar. Ya, kita cek dulu. Semoga tidak ada masalah. Ya, kita cek dulu ya. Nah, masuk ya. Oke, aman. Sekarang kita masuk ke gambar dari GNS3-nya. Kita next. Nah, berhasil dan GNS3 VM-nya sudah masuk. Finish. Lanjut. Nah, kita besarkan. Nah, kita cek dulu dari GNS3 VM-nya. Sudah. Lanjut. Kita bisa lihat di sebelah kanan GNS3 VM-nya sudah terkoneksi dengan GNS3. Ya, kita buat direktori untuk project kita. Ya, saya mengasih nama Yoel and Dio karena kita satu kelompok. Ya, oke. Masuk lagi ke bagian preference. Kita masukkan import dulu router kita. Teman-teman, untuk router kita menggunakan router C2691 ya teman-teman, karena kita selama saya coba itu yang paling tepat menggunakan Cisco yang seri ini. Jadi teman-teman kalau mau routing di Cisco gunakan yang seri ini ya teman-teman, saya sarankan sih. Nah, sekarang kita mulai masuk mengimport Kemu-nya. Di bagian Kemu ini kita memasukkan nama server dulu. Ya, kita next. Kita rubah jadi VNC, next. Nah, kita masuk ke bagian direktori lagi untuk mencari VMDK-nya.
Nah teman-teman, biasanya VMDK itu ada di bagian dokumen, lalu virtual mesin, dan saya di sini menggunakan Ubuntu 64 bit yang kedua ya. Nah teman-teman sudah bisa lihat VMDK-nya. Nah biasanya setelah VMDK-nya sudah diupload, dia akan melakukan proses uploading. Ya ini agak lama sih teman-teman. Itu tergantung transfer dari hardware teman-teman ya. Seperti apa ya. Kalau misalnya bagus ya semakin cepat teman-teman. Itu. Jadi kita tunggu dulu, mungkin agak lama teman-teman. Namun biasanya ini disebabkan karena datanya termasuk besar. Nah, teman-teman, saya buka Ubuntu ini tujuannya untuk mengecek ya teman-teman, apakah data dari apa yang sudah saya buat di bagian Ubuntu server kemarin itu tidak berubah ya teman-teman. Ya, kita selanjutnya ya seperti tadi, tapi kita versi desktop. Teman-teman, saya menggunakan Windows 7. Kenapa? Pertama, ternyata di laptop saya lebih stabil mulai Windows 7 daripada Ubuntu Ubuntu desktop, maaf. Karena selama saya mencoba menggunakan Ubuntu desktop itu tidak kuat atau nge-lag. Jadi saya lebih menggunakan Windows 7. Ya, sekarang Windowsnya sudah bisa kita apply, langsung kita oke. Nah, sekarang kita langsung masukkan ke bagian kanvas kita. Ya, ada server, desktop. Saya gunakan desktop mungkin sekitar 3 sih. Desktop 3. Nah, ya. Saya menggunakan 2 router, 1 switch, 3 klien ya. 3 klien, 1 server. Saya turunkan. Dan posisi sekarang setiap PC itu masih off ya teman-teman, belum hidup. Jadi teman-teman harus menghidupkan dulu. Kalau tidak dihidupkan tidak bisa. Usahakan juga di bagian switch teman-teman menggunakan GNS 3VM ya teman-teman. Jangan menggunakan yang desktop, karena kalau kita menggunakan desktop itu akan terjadi masalah saat pengiriman data, karena tidak bisa. Jadi kita harus menggunakan GNS 3VM sebagai transfer data antara router dengan PC gitu, dan antar router begitu teman-teman. Nah, kita sudah membuat topologinya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat ada 1 server, 3 klien, 1 switch, 2 router. Dan sekarang sudah nyala setelah saya play. Nah, lanjut saja. Jadi teman-teman nanti mungkin agak lama ya teman-teman di bagian desktop itu, mungkin agak lama. Kenapa? Karena mungkin pertama kita menjalankan OS di dalam QEMU, dan itu berjalan 3 PC sekaligus. Jadi itu menurut saya termasuk berat teman-teman. Jadi teman-teman harus benar-benar bisa memanage dengan baik bagaimana supaya tidak masalah. Ya, kita cek tadi barusan apakah tidak ada perubahan atau tidak ada. Selanjut kita langsung aja masuk ke router 1. Jadi kita memasukkan IP router 1 ya. IP di router 1. Nah, untuk IP router 1 kita masukkan conft ya. Conft untuk masukkan konfigurasi IP-nya. Dan kita masukkan ke interface-nya. Interface-nya itu kabelnya, maksudnya ya kabel F0/0 itu adalah penghubungnya ya, penghubung antara router 1 dengan servernya. Kita masukkan, saya menggunakan 192.168.9.255.255.255.0 ya. Nah, saya menggunakan IP address 192.168.96.95 itu saya sesuaikan dengan NIM saya teman-teman. Jadi supaya bisa terkoneksi begitu teman-teman. Nah, selanjutnya saya bentar teman-teman. Ya, saya minimize saja. Kita langsung masuk ke bagian servernya. Nah, ini juga masih sedikit lama teman-teman. Jadi dalam hal ini teman-teman butuh kesabaran teman-teman.
karena kalau nggak sabar ya pasti nggak jadi teman-teman. Jadi kalian harus sabar dalam membuat settingan di GNS3 ini, karena jujur di GNS3 ini termasuk berat. Jadi, teman-teman harus sabar. Nah di sini kita sudah bisa masukkan ke INTF0/0 di router 2. Nah ini saya masukkan IP address-nya 192.168.95.255.255.255 enter. No esa. Nah, sekarang kita sudah membuat 2 IP di router yang berbeda. Nah. Ternyata di bagian kemunya masih lama, teman-teman. Nah, tapi di starting Windows-nya sudah mulai muncul. Ya, sudah mulai muncul starting Windows-nya. Jadi sudah aman, teman-teman. Ya, sudah aman. Mungkin teman-teman harus sedikit bersabar. Ya, saya sudah mulai membuka bagian Windows-nya dan sudah pada berjalan ya teman-teman. Kita coba lihat, kita masuk ke password saya. Jadi kalau misalnya terjadi banyak lag, saya mohon maaf teman-teman, karena memang spesifikasi laptop saya juga tidak begitu hebat. Jadi kalau misalnya saat ini terjadi lag, mohon bersabar. Yang penting proses dari program ini bisa berjalan teman-teman. Muncul oke itu berarti ada lag teman-teman, ada beberapa masalah. Cuma ada masalah, kita masukkan lagi coba. Ya, oke. Kita mulai setting. Kita start letter ya. Teman-teman, di sini saya akan masuk ke control panel. Saya akan mengecek IP saya dan saya akan cek firewall saya. Kita buat masuk ke mode root dulu di bagian Ubuntu server ya teman-teman. Nah, kita masuk nano etc networking apa ya, lupa networking atau no network network sorry ya, enter ya, muncul teman-teman. Di sini adalah IP bawaan dari Ubuntu server di desktop Windows 10 saya, Windows desktop saya. Nah ini kita tambahin gateway. Teman-teman, kenapa saya menggunakan gateway di situ? Karena agar PC mengenali router teman-teman. Jadi tujuan gateway ini tujuannya agar menghubungkan juga ke bagian routernya. Jadi saya sengaja tambahkan gateway di situ. Nah, kita restart dulu. Jadi biar bisa merubah sepenuhnya dari konfigurasi yang sudah kita buat. Ya, oke, sudah kita restart, sudah berhasil. Kita coba ping sampai ke 95. Oke, berhasil teman-teman. Teman-teman bisa melihat bahwa antar router dan PC sudah saling terhubung. Ya, kita buka router. Ya, network dan internet. Ya, saya close dulu Ubuntu servernya. Teman-teman bisa setting di network and sharing center ya teman-teman. Ya. Kalau teman-teman pengen tanya kalau yang Ubuntu gimana kak, Ubuntu desktop, teman-teman bisa lihat aja di bagian ifconfig di bagian desktop kalian. Jadi kalian buka direktorinya dulu, langsung masuk mode root. Teman-teman bisa langsung masuk ke bagian masuk ke bagian ifconfig untuk kita melihat konfigurasi IP yang sudah kita buat.
Mungkin agak lag, tunggu sebentar ya teman-teman, agak sabar. Ya, pada proses ini kita masuk ke router, kita sedang konfigurasi router. Ya, kita masuk langsung ke IP address-nya, teman-teman. Jadi tujuan dari itu untuk bisa saling mengenalkan satu router ke router yang lain. Kita buka dulu bentar local area connection di Windows 7-nya. Nol ya teman-teman, terjadi beberapa sedikit permasalahan. Kali ini saya sedang mencari permasalahannya apa. Ternyata belum dimatikan untuk bagian firewallnya. Nah, sekarang kita bisa berhasil teman-teman. Ini juga PC yang satunya juga dimatikan. Tujuannya agar antar router dan antar PC bisa tersampaikan. Ya, kita sudah bisa melihat router 2 sekarang sukses untuk bisa mengenali dari beberapa PC. Teman-teman, selanjutnya kita masuk ke bagian IP route atau tujuannya pengenalan antar router ya, supaya antar router bisa menghubungkan ke PC yang ada di samping-sampingnya yang paling ujung antara server dan klien.
masuk ke CMD untuk mengecek apakah sudah bisa untuk ngeping ke bagian router ya teman-teman. Ya, coba kita perhatikan. Nah, sudah bisa teman-teman, sudah berhasil. Berarti antar router dan antar PC sudah bisa terhubung untuk lokal, untuk area lokalnya teman-teman sudah berhasil. Jadi permasalahannya adalah saat teman-teman sudah membuat seperti itu, jangan lupa untuk mematikan routernya, mematikan bagian firewallnya teman-teman. Nah, kita sekarang IP route teman-teman. Ya, jadi IP route itu ada 3 IP. Yang tengah itu netmasknya, yang sebelah kiri itu router tujuan kita, network kita, dan yang terakhir itu adalah router yang harus dilewati. Nah, kita sudah buat ke bagian network dari sebelah kanan ya, 168.980 ya. Sudah bisa terlihat ini teman-teman, buat apa yang harus dilewati teman-teman. Ya, sudah. Sekarang kita langsung ke PC 2, ke PC 1. Ya, sudah berhasil setelah kita buat show IP route. Nah, sekarang mari kita cek untuk internetnya yang dari PC 1. Kita silang dulu ya di urusan. Mari kita masuk ke Apache dulu teman-teman dengan IP DHCP ya. Bisa kita lihat, bisa Ubuntu itu ada nama kita berdua ya. Setelah kita cek di bagian browser dari yang sudah diinstal itu. Nah, kita coba untuk FTP nya bisa ya. FTP sudah berhasil teman-teman. Ya, sudah berhasil. Ya, sudah berhasil ya teman-teman ya. Sudah bisa. Lanjut, sekarang ada di PC 2. Saya masukkan lagi dengan nah, sudah bisa berhasil. Saya ganti dengan sudah berhasil. Nah, maaf itu ada sedikit error, tapi bisa sama saja teman-teman. Kita masuk ke FTP. Ya, bisa berhasil teman-teman. Ya, berhasil. Kita sekarang coba ke sambanya teman-teman.
Ya, berhasil ya. PHP MyAdmin-nya sudah bisa berjalan. Ya, berhasil juga, bisa. Bisa teman-teman. Ya, bisa teman-teman. Ya, berhasil. Kita sudah coba ngepingkan ke PC yang ada di server, bisa berhasil. Ini juga berhasil. Ya, sudah berhasil teman-teman. Antar PC sudah bisa terhubung satu sama lain.